Muibi. Iya. Cerita gue kali ini datang dari pengalaman 2 orang mantan mahasiswa di salah satu kampus di Bandung beberapa tahun lalu. Namanya Ajri sama Opang. Di lingkungan pertemanannya, bisa dibilang mereka berdua ini tuh paling berani lah sama hal-hal mistis. Dan karena mereka berdua nih sadar sama keberaniannya mereka malah jadi ketagihan buat ngedatengin tempat-tempat angker di Bandung. Oke. Dan gak cuma itu, buat ngebuktiin apa yang diceritain sama orang ini bener atau enggak, mereka bahkan sampai kayak beli alat-alat sederhana gitu buat berburu hantu. Oh, kayak ini ya. Ghost apa yang content creator itu? Iya. Ya, Ghost Hunter ya, Ya, kalau nggak Ghost salah ya. Hunter Yang ya. pakai radio gitu kan. Iya. Oh. Sampai ada satu hari si Ajri ini tuh dapat rekomendasi tempat dari temennya. Katanya ada villa 3 lantai, serba kayu, antik, dan terbengkalai. Bahkan akses masuk ke dalamnya aja tuh kayak sengaja ditutup gitu. Kalau secara lokasi mungkin sekitaran 30-45 menit lah dari wilayah Dago Atas. Di detik itu juga tuh mereka langsung tertarik dan akhirnya langsung lah pas weekend mereka ke sana. Secara flow biasanya Ajri sama Opang ini tuh butuh 1 hari sendiri buat riset lokasi. Terus besoknya langsung investigasi. Nah tapi karena Bandung di situ lagi musim hujan, makanya kayaknya kayak ribet lah kalau harus pulang pergi. Jadi investigasi kali ini tuh bener-bener risetnya sekalian di hari H investigasi. Singkat cerita, Ajri sama Opang nih udah sampai ke titik lokasi yang dikasih. Tapi nggak tahu nih, ini titiknya kegeser apa gimana. Intinya mereka nggak nemu bangunan kayak di foto itu. Beberapa menit mereka jalan keliling dan cuma berdua di situ. Akhirnya Opang manggil Ajri. Katanya dari kejauhan tuh kelihatan kayak ada rumah kayu yang bercahaya gitu. Pelan-pelan sama mereka disamperin. Ternyata emang ada beneran nih kayak jalan setapak gitu menuju ke sana. Tapi kayak yang sengaja ditutup sama banyak tumbuhan gitu. Kayak tempat ini tuh emang sengaja mau diilangin keberadaannya gitu. Jalanannya tuh kayak lereng bukit gitu, makin lama makin naik. Dan pas makin deket sama bangunan tadi, ternyata itu tuh beneran villa yang dimaksud Muibi. Tapi yang persis di depan Ajri sama Opang tuh bagian lantai 3-nya. Dan pas nengok ke bawah, jalur buat masuk villa dari bawah itu tuh emang udah ketutup gitulah, gak bisa dilewatin. Dan karena kebetulan ada satu balkon villa yang dekat sama si Ajri nih, mereka lompatlah ke situ buat masuk. Jadi mulai investigasi ini dari lantai 3 ya. Lantai 3 tuh ternyata cuma kayak bekas hall buat pesta gitu, kayak ballroom gitu. Ruangannya luas, terus di depannya ada kayak ala-ala panggung. Terus ada meja-meja bulat di pinggiran ruangan. Nah tapi ada yang aneh nih di situ. Villa ini tuh kalau dilihat dari kondisi lingkungannya kan kayak udah terbengkalai gitu kan bertahun-tahun. Tapi di lantai 3 itu Ajri sama Opang tuh ngeliat masih ada beberapa telapak kaki basah gitu. Oke. Dan ada banyak. Terus ukurannya tuh gede-gede dan gak kayak ukuran kaki manusia normal. Terus di beberapa meja bulat gitu ada beberapa piring-piring antik motif gitu, yang katanya masih ada sisaan makanan gitu di atasnya. Tapi makanannya tuh kayak beneran makanan baru gitu. Sebelum turun ke lantai bawah, si Ajri sama Opang nih sepakat akhirnya buat naro alat ghost detectornya yang namanya tuh spirit box. Dia naro di situ. Jadi spirit box ini tuh intinya kayak alat buat nangkep gelombang frekuensi suara. Intinya alat ini tuh bisa ngasih tahu keberadaan makhluk astral di sekitarnya gitu. Bahkan sampai bisa tahu apa yang makhluk halus ini pengen sampein ke mereka. Udah ditaro beberapa saat gak ada apa-apa, sampai tiba-tiba katanya tuh langsung kedengeran ada suara anak kecil gitu rame banget, tawa-tawa sambil lari-larian. Suaranya yang dari awalnya deket, makin lama tuh makin ngejauh. Terus kayak ada juga tuh suara langkah kaki turunin tangga. Pokoknya beberapa kata yang berhasil ditranslate si spirit box ini tuh kayak ngomong, Mama, Wow. Mama ada orang, kayak gitulah. Jujur di situ Ajri tuh agak bingung gitu. Di satu sisi mereka nih akhirnya jadi makin tertarik lah buat nyari tahu. Apalagi sekarang udah dapat clue kan arah ruangan yang perlu dicek. Tapi di sisi lain kata-kata yang ketangkep di spirit box barusan tuh bilang mama takutnya tuh beneran sosok ibu dari setan-setan anak kecil ini. Opang di situ nyoba ngeyakinin Ajri aja tuh. Makanya dia setuju buat pelan-pelan nyari sosok suara anak kecil itu di lantai 2. Spirit boxnya sengaja ditinggal masih nyala di lantai 3 biar mereka bisa tahu tuh ada kedatangan makhluk apa.
Lantai 2 nih bisa dibilang semacam ruang keluarga. Di tengah ruangan ada lampu chandelier gede gitu yang masih ngegantung. Terus di tengah ruangan ada sofa-sofa yang pada kebalik gitu posisinya. Tapi secara properti dan segala macam tuh emang beneran udah rusak aja. Bahkan di beberapa sudut tembok sampai udah ketutupan sama lumut gitu. Nah tapi di lantai 2 ini Ajri sama Opang tuh keliling-keliling pakai semua alat, tapi mereka tuh gak nangkep entitas apa-apa. Karena itu akhirnya si Opang misahin diri lah sama Ajri. Dia ngecek lantai 1 duluan, katanya sekalian buat foto-foto lah, siapa tahu nemu penampakan. Ajri di situ masih ngelilingin lantai 2 sampai akhirnya dia nemu semacam kayak mainan rumah-rumahan gitu Moebi. Kayak buat diorama-diorama di salah satu sudut ruangan. Mainan ini tuh kayak semacam jadi bentuk replika dari villa ini. Dan gak cuma itu, bahkan di dalam replika ini pun interiornya mirip sama villanya. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh orang yang berdiri di dalamnya. Dia nyoba lihat detail lah dari si replika ini. Nah di sini Moebi, katanya pas si Ajri ini nemu titik di mana dia berdiri, di replika itu tuh udah kayak ketaro banyak banget tokoh-tokoh karakter anak kecil gitu, berdiri ngelingkarin lokasinya si Ajri. Di situ Ajri bingung dong sama apa yang dia lihat. Terus tiba-tiba jelas banget kedengeran dari deket tuh kayak ada suara anak kecil rame banget pada teriak terus bilang Fremdeling, Fremdeling. Ini pas akhirnya si Ajri tuh nyari tahu pakai bahasa Belanda artinya tuh penyusup. Ajri balik badan karena kaget dan ternyata bener aja Moebi. Di belakang dia udah ada berbaris ngelingkar anak-anak cowok gitu. Kulitnya putih pucat, rambutnya tuh pirang, dan dari bajunya mereka kayak baju-baju Eropa gitu. Tapi matanya tuh pada putih semua, beneran kayak nggak ada pupilnya gitu. Aduh serem. Di situ Ajri bener-bener gelagapan banget kan, karena ya ini pertama kalinya dia ngelihat dengan jelas banget ada setan depan mata dia. Ajri jalan mundur pelan-pelan saking takutnya ke arah tengah ruangan. Dan si anak-anak ini tuh pada ngikutin Ajri sambil terus gandengan terus lari-lari gitu. Sampai pas tepat di tengah ruangan, di bawah lampu chandelier tadi, Ajri tuh ngerasa kayak nabrak sesuatu dari belakang, kayak badan orang berdiri gitu. Ajri manggil pelan di situ buat mastiin tuh, Pang, Pang, ini maneh bukan? Tapi nggak dijawab sama sekali. Jujur di situ Ajri udah mulai nggak berani buat balik badan. Apalagi ditambah pas Ajri nabrak di situ, si anak-anak setan tadi tuh langsung pada bubar gitu aja lari ke sana sini. Ajri masih berdiri anteng sampai pelan-pelan dia tuh sadar kalau ada sosok kayak noni Belanda jalan muter dari belakang dia. Jalan itu agak aneh, kayak maju mundur gitu badannya, kayak orang yang badannya ketinggian jalan gitu terus nggak seimbang. Mukanya nggak kelihatan, tapi intinya sosok ini tuh pakai dress gitu nutupin sampai kakinya dia. Dan dia kayak jalan terus muterin si lampu chandelier ini. Di detik itu juga spirit boxnya Ajri yang tadi ditaruh di lantai 3 nih bunyi kenceng banget karena berhasil nangkep gelombang suara dari si setan-setan ini. Kata-katanya tuh putus-putus, tapi intinya kalau digabung tuh jadi kurang ajar, bandel, kamu ganggu anak saya, pergi. Si Ajri langsung lari buat nyamperin Opang di lantai 1 tuh buat diajak kabur langsung. Pas sampai ke lantai 1, katanya si Ajri nih ngelihat Opang tuh cuma berdiri kaku gitu ngelihat ke arah tengah ruangan lantai 1. Dan tahu nggak apa yang mereka lihat? Jadi katanya di tengah ruangan lantai 1 itu kayak ada gorden yang gerak sendiri muterin lampu tengah. Tapi pas coba dilihat detail sama Ajri, ini tuh bukan gorden. Ini mirip sama motif dress dari sosok noni Belanda yang ada di lantai 2, Moebi. Jadi sosok noni Belanda tadi tuh dari lantai 1 ke lantai 2 kayak nembus gitu aja. Di sini Ajri makin panik dan takut. Tanpa mikir panjang dia langsung nyadarin Opang lah. Terus dia langsung narik tangannya buat buru-buru cabut dari bangunan itu. Mereka lari ke arah lantai 3 sambil kayak masih terus diliatin sama si noni Belanda tadi. Mereka lompat dari pinggiran balkon terus lari ke arah motor di parkir tadi. Di situ Ajri yakin banget kalau dia tuh ngegandeng tangan Opang. Sampai tiba-tiba tuh dari jauh ada suara manggil, "Jri, tungguin aing gila." Itu suara si Opang dan kedengeran jauh di belakang Ajri. Di situ Ajri langsung nengok ke belakang dan bener tuh ada Opang masih lari bawa beberapa alat yang tadi mereka tinggal di lantai 3. Dan lebih jauh lagi Ajri nih bisa ngelihat dari kaca-kaca villa tadi kayak ada sosok noni Belanda tadi tuh gerak ngejar mereka gitu. Karena ternyata yang selama ini digandeng sama Ajri tuh bukan Opang, tapi anak-anak setan Belanda tadi, Moy.
Di situ si Ajri langsung ngedorong anak-anak setan tadi tuh. Dia nggak peduli lah kalau misalkan anak-anak ini tuh harus sampai jatuh ke lereng bukit tadi. Di situ Ajri langsung nyamperin Opang dan terus langsung pergilah ke arah motor buat cabut. Intinya si Ajri sama Opang tuh udah nggak berani lagi lah buat balik ke tempat ini lagi. Karena ya ini jadi tempat pertama kalinya mereka ngelihat setan kan. Dan kalian inget kan tadi si Opang tuh ke lantai 1 duluan buat foto-foto. Katanya juga hasil jepretan dia ini banyak yang nangkap sosok penampakan noni Belanda. Wah gila. Soalnya sih dari awal sebenarnya dia udah tahu kalau ini kan tempat angker ya. Ya sebenarnya konsekuensinya adalah kalau lo berani ke tempat angker, lo harus ketemu dan harus mempersiapkan buat ketemu setan. Iya. Soalnya mungkin dia nggak nyangka kalau setannya sebanyak itu kali ya. Iya. Karena memang kayaknya kalau belum ngelihat dengan mata kepala sendiri emang nggak akan kapok sih Moy. Bener. Iya. Begitu ngelihat tuh baru kapok. Dan kayak yang lu bilang ini sampai sekeluarga ya. Ramai banget anjir.